Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Luciana dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis public speaking. Beberapa jenis public speaking. Yang pertama, metode public speaking. Yang kedua, persiapan public speaking. Yang ketiga, pidato. Yang keempat, moderator. Yang kelima, presentasi. Yang keenam, teknik vokal. Yang ketujuh, bahasa tubuh. Dan terakhir, mengatasi kegugupan. Metode public speaking. Impromptu atau ad libitum, metode ini sering disebut metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak dalam dunia siaran. Ad libitum artinya berbicara tanpa naskah atau skrip. Kelebihan metode impromptu atau ad libitum yakni dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya, pendapat dan gagasan datang secara spontan, memungkinkan pembicara terus berpikir. Kelemahan metode impromptu atau ad libitum dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara, penyampaian tidak lancar terutama bagi orang yang belum berpengalaman, gagasan yang disampaikan kurang sistematis, dan mudah terkena demam panggung. Persiapan public speaking. Mental. Rileks, atasi rasa gugup dengan menarik nafas panjang dan dalam, menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melepaskan otot yang kaku, berdiri tegap lalu tersenyumlah, tampillah percaya diri dan be yourself. Fisik, jaga mulut dan tenggorokan selalu basah, untuk itu siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan, jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh, minimal 1 jam sebelum tampil, misalnya soda, makanan berlemak, atau yang bisa membuat mual, makan pedas atau asam. Materi, membaca literatur, menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah kuasai materi. Pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Contohnya, menentukan tema pidato, menentukan judul pidato, tujuan pidato, dan jenis-jenis atau macam-macam pidato. Moderator. Moderator adalah pengatur dan pengarah jalannya diskusi dengan peserta lainnya. Tujuan utamanya adalah agar forum diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif. Dan di sini ada langkah-langkah menjadi moderator. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ucapan selamat datang kepada peserta. Yang ketiga, uraian singkat latar belakang dan tujuan diskusi, seminar atau presentasi. Yang keempat, perkenalan penyaji atau presenter dan tema presentasi. Dan yang terakhir, penentuan waktu dan mekanisme tanya jawab. Selanjutnya, ada presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Dan di sini ada teknik vokal. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara berkaitan dengan teknik vokal. Yang pertama, intonasi atau intonation, yaitu nada bicara harus pas atau tepat, sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicaraan sesuai dengan yang dimaksud. Dalam bernyanyi dikenal istilah pitch, yaitu pengambilan nada yang tepat. Volume, suara yaitu keras lemahnya suara. Keras lemahnya suara ini disesuaikan dengan kebutuhan dan suasana. Dan yang ketiga ada pemenggalan kalimat atau parasering, yaitu pemenggalan kata yang pas, menjaga kesatuan kalimat, sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Seorang pembicara harus mampu menentukan di mana koma atau jeda yang pas untuk curi nafas. Dan yang terakhir ada kecepatan atau speed, yaitu kecepatan bicara atau tempo atau speed hendaknya bervariasi. Berdasarkan sebuah riset, kecepatan berbicara dalam bahasa Indonesia adalah 1
terus 104 sampai 144 kata per menit. Di sini ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik juga sebagai pertanda bahwa seorang pembawa acara atau pembicara dapat menguasai suasana yang ada, tidak grogi atau menunjukkan kepercayaan diri. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah melangkah dengan tenang dan yakin. Cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat semua orang atau sebanyak mungkin. Dan yang terakhir ada berdiri tegak, jangan membungkuk, bersandar di dinding atau meja, jangan berdiri miring. Dan yang terakhir ada mengatasi kegugupan. Beberapa kiat mengatasi kegugupan. Yang pertama, tenangkan diri. Yang kedua, bersikaplah nothing atau to lose. Yang ketiga, ada kelola. Yang keempat, ada visualisasi. Yang kelima, ada latihan. Yang keenam, ada berbicaralah dengan lantang dan keras. Dan selanjutnya ada lontarkan humor yang wajar. Fokus untuk relax. Dan yang terakhir, move atau bergerak. Penyebab kegugupan atau kecemasan. Yang pertama ada pengalaman pertama. Yang kedua, suasana baru. Yang ketiga, merasa menjadi pusat perhatian. Dan keempat, merasa berbeda atau tidak percaya diri. Yang kelima, trauma masa lalu. Dan yang terakhir, perasaan tidak siap tampil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.